Anda ingin membuat perubahan besar dalam bahasa Inggrismu? Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menguasai tenses dalam bahasa Inggris. But what are the tenses anyway? Tenses adalah cara sederhana dalam membicarakan tentang bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakan tenses yang tepat ketika kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris? Di video kali ini kita akan mempelajari tentang simple present tense. Kita juga akan mempelajari bagaimana menggunakannya dan kapan kita menggunakannya. So, are you ready? Let's get started. Simple present tense is a grammatical tense that is used to describe action, event, or situation that are happening now in the present. It also used to express general truth, habit, routine, and fact that are always true. The simple present tense is typically formed by using the base form of verb or the infinitive without to. Jadi present simple tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan atau kebenaran umum atau fakta yang terjadi secara teratur dan rutin, serta digunakan untuk mengekspresikan kegiatan atau kegiatan yang terjadi saat ini atau berulang secara teratur. Simple present tense menggunakan kata kerja bentuk dasar atau infinitif tanpa to. Misalnya, I work in an office. We watch television every night. They always speak Indonesian. He sleeps at 11 p.m. She lives in Jakarta. We eat lunch at noon. Kapankah kita menggunakan present simple tense? Ada 5 situasi di mana kita bisa menggunakan simple present tense. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, for permanent situation. Untuk membicarakan hal-hal yang bersifat permanen atau sesuatu yang tetap. Misalnya, he lives in Mataram. Dia tinggal di Mataram. Artinya, dia tinggal dan menetap di sana sudah lama. Bukan hanya tinggal di Mataram untuk sementara waktu saja. Kemudian yang kedua, I work at the bank. Jadi ketika saya mengatakan I work at the bank, maksudnya bank adalah tempat saya bekerja tetap, bukan tempat bekerja sementara waktu saja. Situasi yang kedua yaitu for routine or regular activity, sesuatu yang dilakukan secara berulang. Rutin adalah sesuatu kegiatan yang kita kerjakan secara terus-menerus untuk waktu yang lama. For example, I wake up at 5 every morning. Maksudnya, saya bangun jam 5 setiap pagi. Dari beberapa waktu yang lalu, kebiasaan saya bangun jam 5. Kemarin saya bangun jam 5, tadi pagi saya bangun jam 5. Mungkin besok pagi juga saya akan bangun jam 5, gitu. Kemudian contoh yang lain misalnya, he goes to school at 6. Jadi dia pergi ke sekolah setiap hari jam 6. Kemarin, tadi pagi, atau pagi dia akan melakukan hal yang sama. Jadi, wake dan goes, kata-kata kerja dalam kalimat tersebut adalah bentuk simple present tense. Because they are talking about regular activity or for a routine. Atau membicarakan tentang kegiatan yang berulang atau rutin. Situasi yang ketiga, to talk about fact, untuk menyatakan suatu fakta atau kebenaran. Misalnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Itu merupakan fakta, bukan sesuatu yang kita buat-buat. Contoh lain misalnya, the sun set in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. Oke? Kemudian situasi yang keempat yaitu to talk about schedule atau jadwal, untuk menyatakan tentang kapan sesuatu akan dilakukan atau terjadi. Sebagai contoh, our class start at 7. Kelas kami mulai jam 7. Ini adalah jadwal setiap hari kelas kami masuk jam 7. Contoh lain misalnya, the flight always leaves at noon. Pesawat itu mempunyai jadwal penerbangan yang sama setiap sore. Oke, you got it? Situasi yang terakhir adalah adverb of frequency, atau situasi ini dipakai untuk menjelaskan seberapa sering sesuatu dilakukan. Sebagai contoh,
He always ride a bike to school. Always menjelaskan tentang seberapa sering sesuatu terjadi. Kata always atau selalu menunjukkan bahwa sesuatu itu dilakukan 100%. He always rides a bike to school. Di sini maksudnya dia selalu bersepeda ke sekolah setiap hari. Ingat, always frekuensinya 100%. Jadi, kapanpun dia pergi ke sekolah, dia always 100% naik sepeda, bukan naik motor atau jalan kaki. Kemudian contoh yang lain misalnya, he often rides a bicycle to school. Kata often dibaca often, artinya sering. Presentasinya sekitar 75%. Dia bersepeda ke sekolah. Jadi mungkin dia pernah jalan kaki atau nebeng motor temannya ketika pergi sekolah. Selanjutnya, he sometimes rides a bicycle to school. Dia kadang-kadang naik sepeda ke sekolah. Sometimes presentasinya sekitar 50% saja. Kadang juga dia ke sekolah jalan kaki. Selanjutnya, he seldom ride a bike to school. Atau he rarely ride a bike to school. Seldom dan rarely artinya jarang. Itu persentasenya sekitar 10 sampai 20%. Dia jarang naik sepeda ke sekolah. Mungkin sebulan dia bersepeda hanya 3 kali saja. Oke, selanjutnya yang terakhir, never. He never ride a bike to school. Dia tidak pernah bersepeda ke sekolah. Presentasinya adalah 0%. Jadi selama ini dia ke sekolah tidak pernah sekalipun bersepeda. Oke, sekarang coba Anda ceritakan tentang rutinitas Anda sehari-hari. Ceritakan tentang apa yang selalu Anda lakukan atau apa yang tidak pernah Anda lakukan. Dengan cara itu, Anda sudah menggunakan simple present tense. Sekarang perhatikan bagaimana membuat kalimat dengan simple present tense ini. Kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalimat positif atau affirmative sentence. Yang kedua, kalimat negatif atau negative sentence. Dan yang ketiga, kalimat tanya atau interrogative sentence. Kita mulai yang pertama. Bagaimana kita membuat kalimat positif atau affirmative sentence? Oke, jadi yang pertama kita tulis dulu subjek I, you, we, and they. Lalu kita tambahkan verb atau kata kerja work. For example, I work. Coba kalian ulangi setelah saya. Dengan begitu Anda akan mengingat grammar dan pronunciation-nya. Ini akan bisa membantu Anda untuk belajar dan juga mengingatnya. So, sekarang repeat after me. I work. You work. We work. They work. Oke. Sekarang apa yang terjadi di sini ketika kita sampai di subjek he, she, dan it? Di sini kita perlu menambahkan huruf e setelah kata work. Bukan karena plural, jamak, tapi karena itu adalah dari grammarnya dalam present simple. Nanti saya akan jelaskan tentang ini berikutnya, oke? Sekarang coba ikuti lagi setelah saya. He work. She work. And it work. Oke, very good. Ingat, jadi cara kita ini kita pakai hanya pada kalimat positif atau affirmative sentence saja ya. Jadi itu tadi kita sudah membuat kalimat positif dengan subjek I, you, and they, she, he, and it. Congratulations, sekarang Anda sudah bisa membuat kalimat positif dengan simple present tense. Mudah bukan? Kalau masih bingung, kalian bisa putar ulang videonya lagi ya, atau bisa juga tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang selanjutnya mari kita belajar bagaimana membuat kalimat negatifnya. Untuk membuat kalimat positif menjadi kalimat negatif, kita tambahkan kata do setelah subjeknya. Do ini kita gunakan sebagai kata kerja bantu. Setelah itu kita tambahkan not sehingga kalimat negatifnya menjadi I do not work. Do not kalau disingkat akan menjadi don't. Caranya kita hilangkan huruf O pada kata not, lalu kita tambahkan apostrof atau koma di atas huruf N. Lalu kita gabungkan sehingga menjadi don't.
Sehingga kalimat lengkapnya menjadi I do not work menjadi I don't work. Selanjutnya seperti pada kalimat positif di atas, untuk subjek she, he, dan it, kita tambahkan kata kerja bantu yaitu does. Kemudian kita tambahkan not. Maka kalimatnya menjadi she does not work. Untuk does not kalau disingkat menjadi doesn't. Caranya sama ketika menyingkat kata don't, yaitu kita hilangkan huruf O pada kata not, kemudian kita tambahkan apostrof atau koma di atas N. Kemudian kita gabungkan menjadi doesn't. Sehingga kalimat negatifnya menjadi he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Oke, sekarang kalian juga sudah membuat kalimat negatifnya untuk simple present tense. Selamat ya. Sekarang mari kita lanjutkan untuk belajar bagaimana membuat kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Dalam membuat kalimat tanya, kita juga membutuhkan kata kerja bantu, do, dan does seperti pada kalimat negatif. Tapi kita ganti posisinya, yaitu do atau does kita tempatkan di awal kalimat sebelum subjek. Misalnya, do I work, do you work, do they work, dan do we work. Selanjutnya untuk subjek she, he, dan it akan menjadi does he work, does he work, and does it work. Tentu kita tidak hanya bertanya do you work atau does he work saja, tapi kita juga bertanya misalnya do you work on Friday, do you work here every day, do you work at the bank, etc. dan lain-lain. Ada hal yang tidak kalah pentingnya juga. Ketika kita bertanya, kita tidak hanya menggunakan kata do or does saja, tapi kita juga perlu menambahkan beberapa question word seperti who, what, when, where, why, how much, how many, how often, dan lain-lain. Caranya adalah kita letakkan question word tersebut di awal kalimat seperti where do you work, when do you work, why do you work, how much do you work, atau how long do you work, dan sebagainya. Begitu juga ini kita tambahkan untuk he, she, dan it. Seperti where does he work, when does he work, how does it work, dan lain-lain. Oke? Untuk verb atau kata kerja, di sini kita hanya pakai kata work saja dulu, hanya sebagai contoh saja. Selanjutnya kalian bebas menggunakan verb atau kerja atau kata kerja yang kalian mau sesuai kebutuhan kalian ya. Congratulations, selamat. Sekarang Anda sudah mahir menggunakan simple present tense. Ternyata tidak sesulit yang kalian bayangkan, bukan? Sekarang mari kita lihat perubahan spelling pada beberapa kata kerja dalam kalimat positif ketika kita menggunakan subjek he, she, atau it. Jadi ingat, ini hanya berlaku pada kalimat positif saja. So, untuk kalimat negatif dan kalimat tanya tidak dipakai. Demikian juga, ini tidak berlaku untuk subjek I, you, we, dan they. Sekali lagi ingat ya, hanya untuk subjek he, she, dan it dalam kalimat positif. Kita mulai yang pertama. Kita harus menambahkan huruf S pada kebanyakan kata kerja. Misalnya, dance menjadi dances, cooks menjadi cooks, sleep menjadi sleeps. Contohnya, she sleeps, bukan she sleep. Yang kedua, untuk beberapa kata kerja yang berakhiran S, SC, CH, dan X, kita tambahkan huruf ES. Misalnya, kiss menjadi kisses, wash menjadi washes, teach menjadi teaches, fix menjadi fixes. Contohnya, she kisses, bukan she kids. Yang ketiga, selanjutnya pada beberapa kata kerja berakhiran konsonan atau huruf mati dan Y seperti cry, try, study, maka kita hilangkan huruf Y dan diganti dengan huruf
IES. Misalnya study menjadi studies, try menjadi tries, cry menjadi cries. Contohnya she cries, bukan she cry. Yang keempat, selanjutnya adalah beberapa kata kerja yang benar-benar berubah pada beberapa subjek. Dan ini patut kita perhatikan. Misalnya, I go menjadi he goes. I do menjadi she does. I have menjadi she has. Cukup jelas bukan? Sekali lagi, perubahan ini hanya untuk subjek she, he, dan it saja. How to give short answers in English. Pada percakapan sehari-hari, ketika seorang bertanya, biasanya dalam menjawabnya, kita tidak mengulangi seluruh pertanyaannya. Biasanya kita hanya memberikan jawaban pendek atau short answer saja. Contohnya, ketika seorang bertanya, do they need help? Jika jawaban kita positif, maka kita jawab, yes, they do. Or, no, they don't, jika jawaban kita negatif. Misalnya lagi, does he speak French? Maka kita jawab, yes, he does, untuk jawaban positifnya. Or, no, he doesn't, jika jawaban kita negatif. Oke, perfect, you are so awesome. Sekarang kalian sudah benar-benar mahir menggunakan kalimat dalam simple present tense ini, baik itu untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan bagaimana bertanya, bahkan cara menjawab pertanyaan, baik itu untuk jawaban yang yes atau no. Excellent. Tapi jangan cepat puas dan berhenti sampai di sini saja. Kalian harus banyak berlatih agar mahir menggunakannya sehari-hari ya, karena bahasa Inggris itu menyenangkan. Perlu diperhatikan beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika menggunakan simple present tense. Coba kita temukan beberapa kesalahan pada kalimat berikut ini. Yang pertama, kesalahan pada bentuk kata kerjanya atau verb form. Coba perhatikan dua kalimat berikut. We likes to travel. Yang kedua, they doesn't eat vegetable. Ya, kamu benar sekali. Oke, pada kalimat pertama, we like to travel, kesalahan kalimat ini terletak pada verbnya. Kata like seharusnya tanpa s, karena subjeknya adalah we. Jadi kalimat yang benar adalah we like to travel. Selanjutnya pada kalimat B, oke, Anda benar sekali. Pada kalimat B, they doesn't eat vegetable. Ya, kalimat ini masih salah karena to be atau kata kerja bantunya seharusnya do, karena subjeknya adalah they. Kalimat yang benar adalah they don't eat vegetable. Kesalahan kedua selanjutnya yang sering terjadi adalah pada spellingnya. Coba kita perhatikan dua kalimat berikut ini. She tries to save money. Kedua, my sister always study hard. Mari kita cek bersama. Pada kalimat pertama, she tries to save money. Pada kalimat ini masih salah, yakni pada kata kerjanya. Karena subjeknya she, maka kata try seharusnya huruf terakhir y harus dihilangkan dan diganti ies. Kalimat yang benar adalah she tries to save money. Selanjutnya kita cek soal nomor 2. My sister always studies hard. Selanjutnya kesalahan pada kalimat kedua ini terletak pada kata study, karena subjeknya my sister seharusnya kata study ditulis studies karena huruf konsonan sebelum huruf y. Jadi kalimat yang benar adalah my sister studies hard. Kesalahan ketiga yang sering terjadi adalah missing word atau hilang kata. Perhatikan dua kalimat berikut. Yang pertama, what time you finish your work? Yang kedua, where she lives? Baiklah, kita cek bersama. Pada kalimat pertama, what time you finish your work? Kalimat ini masih salah karena menghilangkan to be-nya, yaitu do sebelum kata you.
Seharusnya kalimat yang benar adalah what time do you finish your work? Selanjutnya kalimat yang kedua, where she lives. Kalian tahu di mana salahnya kalimat ini? Ya, benar sekali. Pada kalimat ini menghilangkan kata does sebelum subjek. Kalimat she. Seharusnya kalimat yang benar adalah where does she live? Jadi itu tadi beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi di mana kita harus lebih waspada. Tapi don't worry, nobody perfect. Practice make perfect. Kita tidak usah takut salah. Kita masih belajar ya. Wajarlah kalau masih salah-salah sedikit, ya kan? Oke everyone, kita sudah belajar banyak hari ini. So now it's time to practice. Let's get started. Di bawah ini ada beberapa kalimat. Mari kita coba merubahnya menjadi kalimat positif. Yang pertama, I take. Menjadi he takes. They enjoy. Menjadi she enjoy. She does. Ya, they do. Selanjutnya, mari kita buat kalimat di bawah ini menjadi kalimat negatif. Yang pertama, we study. Good, we don't study. Berikutnya, she sing. Benar sekali, he doesn't sing. Yang ketiga, my sister go to school. Ya, my sister doesn't go to school. Perhatikan, kata kerja goes dalam kalimat negatif berubah menjadi go ya. Ingat pada penjelasan sebelumnya. Perubahan spelling hanya pada kalimat positif saja. Selanjutnya pada kalimat negatif dan tanya kembali ke bentuk dasarnya meskipun subjeknya she, he, atau it. Oke, kita coba selanjutnya. Mari kita coba rubah kalimat berikut menjadi kalimat tanya atau interrogative sentence. Pertama, they call the police. Ayo, kalian coba. Ya, benar. Jika dirubah kalimat tanya menjadi do they call the police? Berikutnya yang kedua, she want to buy a new car. Ya, does she want to buy a new car? Oke, selanjutnya yang terakhir. They sell book every Sunday. Yang ini, ya benar sekali. Do they sell books every Sunday? Selanjutnya untuk jawaban soal nomor 4, tolong kalian jawab di kolom komentar ya. Jawaban yang masuk pasti akan saya baca dan akan saya balas. Soalnya adalah rubahlah kalimat berikut ini menjadi kalimat negatif dan kalimat bertanya. Bagaimana? Mudah bukan? Tidak seperti yang kalian bayangkan sebelumnya kan? Jadi kalian harus lebih banyak berlatih lagi ya. Semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah dan cepat Anda akan menguasainya. Besok kita akan belajar apa lagi ya? Tolong tulis di kolom komentar. So, jika Anda menyukai video ini dan ingin melihat lebih banyak video lainnya, jangan ragu untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda tetap terhubung dengan video kami selanjutnya. Teruslah belajar and have a great day. See you!